Joseph Parera, pendiri Rumah Pancasila, kemarin terlibat dalam kasus penangkapan atau OTT terhadap hakim Mahkamah Agung. Tapi yang lebih mencengangkan adalah ketika pernyataan Joseph Parera itu ke publik. Dia menyatakan bahwa setiap tingkatan dari peradilan hukum di Indonesia itu semuanya pakai duit. Gitu, Ted. Dan dia siap untuk bekerja sama kooperatif dengan KPK untuk membuka semua yang buruk-buruk di lembaga peradilan negara ini. Jadi kayaknya memang dia expert berhubungan selalu berhubungan dengan proses peradilan ya si Yosef ini. Makanya dia Ya, paham betul. betul. Dan kemudian siap dia membantu siap membantu KPK, siap membantu penegak hukum untuk membuka seluas-luasnya apa sih yang terjadi sebenarnya di dalam instansi penegakan hukum ya di Indonesia. Emang Yosef Parera ini sudah expert di bidangnya. Dia sudah beracara sejak tahun 2000. Spesialisasi di pidana dan perdata. Ya siapa yang nggak tahu dia. Dia juga punya akun YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum dengan jumlah subscriber lebih dari 200.000. Sudah silver play button. Oh, ya sudah dipajang itu di rumahnya. Iya, makanya mainannya udah MA kan. Kalau masih subscribernya paling 5.000, 10.000 paling mainannya dia di inilah PN lah ya, PN gitu paling. Kalau udah 200.000 lebih itu mainannya betul udah di MA. Dan memang karena dia praktis tahu dia bagaimana sih jalannya kalau misal mau berperadilan di Indonesia, berperkara di Indonesia lewat pengadilan kan gitu. Makanya dia ngomong ke publik bahwa setiap tingkatan itu pasti ada duitnya gitu untuk memperlancar kasus. Dan dia menyatakan kalau dia ini korban dari sistem yang buruk. Jadi dia membela ya? Ya, dia adalah korban, mengklaim dirinya korban. Dan aku sempat baca buku, Mas. Jadi bukunya judulnya Pancasalah. Penulisnya Laksamana Soekardi. Oh ini siapa? Menteri BUMN zamannya Bu Mega. Jadi dia bilang ada Pancasalah, ada 5 hal atau 5 kesalahan yang jika dipertahankan oleh negara itu bisa membuat kehancuran yang fatal buat negara tersebut. Dan juga ini bisa menjadi middle trap income atau jebakan bagi negara untuk tetap berpenghasilan menengah. Jadi salah satunya adalah salah tafsir. Nah ini yang sering dilakukan di Indonesia, salah tafsir. Jadi menafsirkan hukum sesuai dengan kebutuhan. Dan itu yang terjadi kan. Jadi Joseph Parera ini dalam tanda kutip menyuap, bukan dalam tanda kutip lagi. Dia memberi suap kepada hakim MA untuk memuluskan gugatannya dia. Kan tentu untuk kepentingannya dia dan klien kan. Dan kepentingannya mungkin hakim juga. Dan kepentingan hakim untuk apa ya? Nggak tahu juga. Iya, nggak tahu. Untuk pribadi lah. Satu, salah tafsir. Iya. Dan juga yang paling penting ada 2 sih yang mungkin nyambung dengan kasus ini dan salah tata kelola. Jadi bahwa Indonesia ini sudah punya sistem yang bagus misalnya. Tapi kita punya SDM yang bagus, tapi ketika sistemnya nggak bagus, ya kita hanya melanggengkan sistem yang nggak bagus. Padahal kita punya SDM yang bagus. Bisa aku ini kan SDM yang bagus. Bagus. Ngeklaim dulu lah, nggak apa-apa. Dan dia nggak sendiri, Mas, sama kayak Sudrajat Dimyati. Hakim MA yang ditangkap ya? Iya. Yang di OTT. Jadi hakim MA menerima suap nggak sendiri. Dan juga Joseph Parera memberikan suap nggak sendiri. Ya. Dan paling nggak cuma sekali. Ini yang ketahuan. Yang ketahuan sekali aja. Ya. Kemarin kasus ini ya, kasus suap perkara apa? Yang ini, yang sama MA, Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam. Ini gugatannya. Dan dia memberi, tadi lupa. Dia nggak sendiri, ini ada beberapa temannya juga.
Yang ngasih ada Eko Suparno, teman pengacaranya dia. Kemudian ada siapa nih ya? Herianto Tanaka sebagai debitur KSP Intidana, dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto juga sama, debitur KSP Intidana. Jadi memberikan suap mungkin kurang lebih totalnya sebesar 2,2 miliar rupiah. Totalnya ya. Wow. Iya besar sih, cuman kecil kalau untuk ngomongin kehormatan MA sih. Iya betul, dan juga kan untuk Josep Pareranya sendiri, karena dia sudah dikenal sebagai praktisi hukum, dia aktivis sosial juga, sering dia juga akademisi juga di Semarang. Oh iya? Iya, dia dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala Semarang. Dia juga, ini banyak nih perannya dia nih. Dia juga merupakan pendiri Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum LPPH DPC Pradi Semarang. Dan itu tadi, dia pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Jadi Rumah Pancasila itu semacam dia ngasih konsultasi hukum gratis kepada rakyat miskin. Iya, kita konsultasi hukum kepada orang yang kena OTT KPK. Waduh, plot twist banget ya. Aduh. Itu real loh, itu nyata loh. Iya, benar. Kalau mau apa namanya? Oke, kita konsultasi hukum kepada dia. Cuman kemudian mungkin memang dia realnya menunjukkan bahwa sekarang proses, makanya dia ngomong kan, sekarang proses peradilan di semua tingkatan itu harus pakai duit. Jadi solusinya kalau mau lolos dalam proses peradilan ya nyuap. Nah, makanya dia mau buka gitu. Makanya dia udah pas jadi konsultan hukum, itu udah pas. Jadi gimana sih caranya supaya kasus-kasus yang dihadapi oleh klien itu dia bisa lolos, atau kemudian putusannya tidak terlalu memberatkan, atau putusannya bisa diperingan, itu seperti apa. Nah inilah kita harus konsultasi sama yang empunya gitu. Sama yang udah expert. Dan kebetulan beliau paham banget nih. Jalur belakangnya, jalur depannya. Siapa yang ditemui paham. Iya, sepertinya. Ini harus bangga apa gimana ya? Nggak ngerti aku ini. Tapi miris kayak ya, gini. Betul. Ya, akhirnya tapi publik tahu, publik tahu. Mungkin memang selama ini sudah banyak ya yang ngomong. Cuman kemudian kalau kita sekarang tempelkan, karena apa yang diomongin oleh Josep Parera ini kan jadi satu kesatuan dengan adanya OTT Hakim MA kan gitu. Yang dimana Hakim MA ini kan bisa kita bilang proses peradilan tertinggi lah di Indonesia gitu. Mahkamah Agung kan gitu. Yeah. Nah, ketika isu ini muncul, isu terkait bagaimana di Indonesia berperadilan itu harus menggunakan dana, ya kan, waktu, dana, usaha, oke. Harus pakai begitu. Ini publik akhirnya kembali tercengang. Wah, ada juga yang bilang, wah betul kan apa yang tak bilang kan. Ada yang baru tahu, wah ternyata hukum kita begitu gitu. Tapi kalau yang lihat tuh kan betul kan apa betul kata kan? Gua kan ketangkep kan sekarang terbuka nih semua. Tuh kan gua kemarin mau gini aja dipalakin ya kan. Tuh kan bener kan. Tapi kasus ini mungkin bisa jadi momentum buat pemerintah untuk melakukan gerakan revolusi mental di lembaga-lembaga pemerintahannya. Jangan hanya ke rakyat. Jangan hanya ke ASN. Tapi beneran nggak sih kemarin revolusi mental ke ASN? Belum tahu juga kan yang Pak Jokowi kan revolusi mental ke ASN gitu. Ya penegak hukum dong. Yang direvolusi juga tuh mentalnya gitu. Jangan transaksional. Betul. Gitu. Kalau emang mau kita bicara negara hukum ya idealisnya sebagai negara hukum ya itu yang harus ditonjolkan gitu loh. Misal kalau perkara, kenapa biasanya ya semua yang mahal-mahal itu pasti lahan basah untuk melakukan aktivitas korupsi gitu. Kayak misal kemarin di kampus itu kita bayar ke kampus itu mahal, di sana jadi ladang korupsi gitu. Jadi berperadilan itu mahal, di sana jadi ladang juga gitu. Nah, dan itu bukannya ditutup selahnya, tapi malah dimanfaatkan. Tahu sama tahu akhirnya.
Karena Klien simbiosis juga mutualisme. gitu. Enak juga. Pak Hakim, ceng lah gitu. Ceng lah Pak Hakim. Ini hanya apa ya? Ini hanya simulasi, Simulasi. Tidak Ini beneran. kemungkinan seperti itu, dugaannya seperti itu. Karena kan sudah ketangkep. Pak Hakim, ya kan? Ini 5 tahun nih tuntutan. Salah. 1,5 tahun aja lah gitu misal. Tolonglah Pak Hakim gitu. Iya. Ini ada alpukat nih Pak. Ada. Enggak. Tapi nggak usah heran, karena kan memang Indonesia suka motong. Iya. Suka diskon. Termasuk diskon potongan penjara. Kayak kasus kemarin banyak sekali tuh koruptor yang bebas dapat potongan terus tuh. Dan apakah nanti kasus ini juga si pelaku dapat potongan? Ya nggak tahu juga kita. Harapannya gimana nih Mas? Harapannya ya mau nggak mau tetap kita harus menyerahkan ini kepada proses hukum. Proses hukum siapa sih ya itu lagi? Ya itulah rumitnya